Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak terima kasih ya sudah menyempatkan waktu luangnya untuk bisa interview ya Pak ya tentang pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama Bapak mungkin di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya. Untuk yang saya lakukan identifikasi itu kita mulai dari personal baik guru maupun tenaga pendidikan. Nah, kalau sudah terhimpun kita inventarisir, dikelola oleh Wakasek kesiswaan untuk kemudian nanti ditindaklanjuti seperti itu. Iya, oke Bapak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bapak barangkali? Untuk keputusan memang ada pada pimpinan lembaga gitu Bu ya. Memang dari masukan-masukan yang diterima oleh kami selaku pimpinan lembaga itu kita petakan, kemudian kita ambil keputusannya memang yang harus paling baik di antara pilihan keputusan yang ada. Nah, saya kerap kali menyampaikan itu semua kepada seluruh DTK bahwa keputusan awal boleh saja diambil oleh guru, oleh wali kelas, oleh Wakasek, tapi keputusan akhir tetap ada pada pimpinan lembaga. Itu yang kami selalu lakukan di satuan pendidikan. Oke Bapak ya. Jadi pada intinya barangkali Bapak adanya koordinasi Pak ya, penting sekali. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam penanganan tersebut ya? Dalam penanganan masalah yang ada pada lembaga itu untuk awal proses penanganan bisa, kalau itu terjadi antara misalnya siswa dengan siswa pada saat guru sedang menyampaikan pembelajaran, itu ditangani preventif oleh guru terlebih dahulu. Jika tidak selesai ditangani oleh guru, maka guru tersebut menyampaikan persoalannya kepada wali kelas. Wali kelas kemudian mengambil langkah untuk penyelesaian. Kalau misalnya wali kelas tidak juga diselesaikan permasalahan itu, sampaikan kepada Wakasek terkait. Nah, kalau sudah sampai di Wakasek terkait diolah kemudian juga tidak, katakanlah gitu ya, tidak juga sampai kepada kesimpulan akhir yang baik, barulah sampai kepada kepala sekolah. Jadi dalam penanganan kasus di kami tidak harus oleh kepala sekolah seluruhnya. Ada kasus-kasus yang bisa ditangani oleh guru, wali kelas, bahkan sampai tempel Wakasek. Kalau itu sudah selesai, clear semuanya, no problem. Yang paling penting, saya selalu mengingatkan untuk mengambil keputusan itu yang paling baik, yang bisa diterima oleh semua pihak. Bagus sih Bapak ya, jadi tetap mendahulukan kepentingan bersama Bapak yang seperti itu ya. Nah, menyangkut hal tersebut Bapak, adakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang Bapak anggap itu adalah langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Menurut saya yang paling efektif itu dengan cara bermusyawarah. Jadi semua komponen, guru, wali kelas, Wakasek, bahkan bila perlu dengan induk organisasinya bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Karena memang ada kepentingan lain yang menuntut gitu ya, esensinya tadi ke moralitas anak bangsa gitu ya. Jadi memang kita selalu biasa mengedepankan musyawarah untuk kemaslahatan yang lebih bagus di masa yang akan datang. Sekali ya Bapak ya, jadi sudah terlihat gitu Bapak ya bahwa langkah-langkah efektifnya.
Dan di situ Bapak barangkali adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Bapak mungkin? Tantangan yang sangat kami rasakan gitu ya, ketika berhadapan pada kasus yang belum pernah sama sekali dialami gitu ya. Misalnya ada kasus yang menyeret ke lebih dekatnya lagi ke ranah hukum gitu. Itu lebih ini lagi gitu. Kami jarang menangani kasus seperti itu sebetulnya, tapi ketika ada sesuatu kasus apapun itu, kami selalu berkomunikasi dengan induk organisasi dari satuan pendidikan. Jadi kami boleh jadi tidak langsung mengambil keputusan gitu pada saat itu ketika menyangkut ranah hukum gitu ya. Kalau yang tidak menyangkut ranah hukum ya bisa kita selesaikan alhamdulillah. Baik Bapak, barangkali tantangannya adalah yang berhubungan dengan ranah hukum ya Bapak ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah memiliki saya harus melakukan pengambilan keputusan pada saat ini nih atau pada waktu tertentu? Apakah harus seperti itu Bapak atau bisa langsung diselesaikan? Untuk penyelesaian masalah itu tergantung kepada persoalannya saja. Jadi tidak kita atur waktunya harus setiap hari jam sekian, tidak. Jadi itu sangat fleksibel itu Bu. Kalau ketika ada masalah kita cepat tangani. Memang dalam penanganan masalah lebih cepat lebih baik persoalan itu selesai gitu ya. Jangan ditunda-tunda panjang-panjang apalagi itu nanti wah itu akan lebih menyita waktu, pikiran dan sebagainya gitu untuk kasus-kasus yang mungkin saja kasusnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu jelimet atau tidak menyentuh ke ranah hukum gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi kami penanganan kasusnya tidak tentukan waktu. Hari ini ada kasus, hari ini diupayakan selesai, alhamdulillah. Besok misalnya ada kasus lagi, selesaikanlah cepat-cepatnya. Intinya seperti itu. Jadi as soon as possible gitu, lebih cepat lebih baik. Bagus ya Bapak, jadi lebih cepat lebih baik ya Pak, tidak tergantung waktu dan tempat barangkali Pak ya. Lalu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang membantu saya selain guru gitu ya, wali kelas, wakasek itu sangat membantu untuk ikut memikirkan bagaimana jalan keluar yang paling baik terhadap semua persoalan gitu ya. Terlebih yang menyangkut etik. Bahkan kita senantiasa berkomunikasi tanpa batas gitu. Jadi tidak ada ruang yang membatasi ini ruang kepala sekolah, ini ruang guru. Saya selalu ada di ruang guru, saya selalu ada di ruang TU gitu. Jadi tidak saya kalau bahasa Sunda nama untuk sileunglem Bu. Untuk sileunglem di nakanang gitu abdi makara. Kelas kadang-kadang gitu. Saya nggak pernah diam di satu tempat. Jadi kalau mencari saya ke sana, kadang saya ada di ruang kelas, ada di ruang guru, ada di ruang TU. Gitu. Yang paling penting semuanya itu sinergis gitu. Ya. Sinergis dalam membantu menyelesaikan problematika yang terjadi di satuan pendidikan. Supaya jadi untuk menjalin mungkin keakraban ya Pak ya, kehangatan antar guru dan seluruh warga sekolah mungkin Bapak ya. Bapak maaf satu lagi Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan mungkin Bapak ada pembelajaran yang dapat Bapak bagikan kepada saya mungkin mengenai apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut. Menurut saya yang paling penting komunikasi yang baik, kemudian koordinasi juga ya sinergis antar semua komponen terkait itu mutlak menurut saya, mutlak diperlukan. Jadi ketika ada persoalan apapun dengan bekal yang cukup karena komunikasi dan koordinasi terus terjalin gitu ya, insya Allah penanganan persoalan itu akan lebih cepat. Karena sudah masing-masing sudah tahu gitu karakter saya, mereka tahu, mereka juga saya tahu karakternya seperti apa gitu. Dalam pengambilan keputusan tidak sulit,
kalau komunikasi, koordinasi dijalin dengan sebaik-baik tanpa batas kayak lagi. Jadi ulah diwengku ke ruangan, di ruangan KS, di ruangan guru itu. Di mana we aya salah. Seperti itu kira-kira yang bisa saya gambarkan gitu di sebuah pendidikan kami. Nah, mudah-mudahan yang baiknya bisa diambil, yang jeleknya jangan. Kalau ada yang jelek jangan diambil, buang saja. Ya Bapak, terima kasih banyak barangkali Bapak ya, banyak ilmu yang Bapak sudah berikan kepada saya, terutama Bapak ya dalam hal pengambilan keputusan Bapak ya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. ilmunya dan terima kasih juga atas waktu yang Bapak luangkan Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi